Ada sebuah jalur pendakian di Gunung Salak yang bahkan penduduk lokal pun enggan menyebut namanya. Jalur itu sudah lama ditutup, bukan karena longsor, tapi karena ada sesuatu yang dikubur di sana, sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Tapi 3 orang pendaki nekat membukanya kembali, dan hanya 1 yang pulang hidup-hidup. Tapi benarkah dia benar-benar kembali? Namanya Tony, seorang pria dengan postur tegap, kulit yang mulai menggelap karena terlalu sering terpapar matahari, dan mata yang tajam seperti elang. Di komunitas pendaki, nama Tony bukanlah nama sembarangan. Ia dikenal sebagai salah satu pendaki paling berpengalaman, bukan hanya karena banyaknya gunung yang telah ia taklukkan, tapi karena keberaniannya menjelajahi jalur-jalur alternatif yang jarang dilewati orang. Jalur sunyi, jalur yang katanya menyimpan misteri. Tony sudah mendaki sejak usia 19 tahun. Ia pernah menginjakkan kaki di puncak Rinjani, menyusuri hutan lebat di Gunung Leuser, bahkan bertahan di tengah badai saat mendaki Gunung Kerinci. Tapi satu hal yang selalu ia hindari adalah Gunung Salak. Bukan karena medannya berat, tapi karena cerita-cerita aneh yang selalu menyertainya. Cerita tentang pendaki yang hilang tanpa jejak. Cerita tentang suara gamelan yang muncul saat malam tiba. Cerita tentang sosok wanita bergaun putih yang melayang di antara pepohonan. Selama bertahun-tahun, Tony selalu menolak ajakan temannya setiap kali mereka ingin mendaki ke Gunung Salak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di gunung itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Hingga akhirnya, pada bulan Juni tahun 2016, Tony luluh. Ia memutuskan untuk ikut dalam pendakian kecil bersama 3 temannya. Mereka ingin mencoba jalur Cimelati, jalur yang katanya lebih tenang, lebih masih jarang disentuh kaki manusia. Tony menganggap ini akan menjadi pendakian santai. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi titik balik hidupnya. Pendakian ke Gunung Salak bukanlah perjalanan menuju puncak, tapi perjalanan menembus batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dunia yang hanya akan memperlihatkan giginya sedasa orang-orang tertentu, dan sayangnya, Tony adalah salah satunya. Malam sebelum keberangkatan, Tony bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan yang diselimuti kabut tebal. Di kejauhan, ada suara tangisan perempuan, dan ketika ia mendekat, ia melihat sesosok wanita duduk membelakanginya. Rambut panjang menjuntai, dan tubuhnya berlumur tanah. Ketika Tony menoleh, ia terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Tapi ia menepis mimpi itu sebagai bunga tidur. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah peringatan terakhir. Peringatan yang datang dari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Pendakian kali ini bukan tentang menaklukkan alam, bukan tentang mencari ketenangan di puncak. Pendakian ini adalah awal dari teror. Teror yang akan menelan 2 sahabatnya. Teror yang akan membuat Tony melihat sendiri apa yang selama ini hanya dianggap mitos oleh banyak orang. Di Gunung Salak, tak semua jalur mengarah ke puncak. Beberapa jalur mengarah ke sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Gunung Salak bukanlah gunung biasa. Di balik hijaunya pepohonan dan sejuknya udara pegunungan, tersembunyi kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Gunung ini telah lama dikenal sebagai tempat yang angker, bahkan oleh warga sekitar, sekalipun bukan hanya karena jalurnya yang licin dan berbahaya, tapi karena begitu banyaknya peristiwa aneh dan kehilangan yang tak pernah bisa dijelaskan secara logika. Beberapa pendaki pernah dilaporkan hilang, dan tak sedikit pula yang ditemukan dalam kondisi tidak wajar. Ada yang tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam, ada yang ditemukan menggigil meski suhu tidak begitu dingin, dan bahkan ada yang kembali namun tak bisa bicara seumur hidup. Cerita-cerita seperti ini sering dianggap hanya bumbu pengantar tidur atau mitos belaka. Tapi bagi sebagian orang yang pernah mengalaminya secara langsung, Gunung Salak adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi sangat tipis. Warga sekitar percaya bahwa di balik lebatnya hutan dan kabut yang menggantung, abadi, ada wilayah-wilayah yang tidak boleh diinjak oleh manusia. Mereka menyebutnya Leweung Larangan, hutan yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata.
Tempat-tempat tertentu dianggap keramat dan tidak boleh dilalui sembarangan, apalagi sambil berbicara kotor atau bersikap sombong. Dan jalur Cimelati, jalur yang akan dilewati Tony bersama 3 temannya, adalah salah satunya. Jalur ini memang tidak sepopuler jalur Cidahu atau Pasir Reungit, tapi kealamiannya justru menarik bagi pendaki yang ingin merasa dekat dengan alam. Tony tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, pendakian adalah tentang kebebasan, tantangan, dan pencapaian diri. Tapi sejak langkah pertama menginjakkan kaki di kaki Gunung Salak, suasana terasa berbeda. Angin yang bertiup tidak seperti angin pegunungan biasanya. Ada aroma lembab yang menyengat bercampur bau tanah basah dan entah apa lagi. Seperti bau dupa yang sudah lama padam. Dan lebih anehnya lagi, meskipun pagi itu cerah, langit di atas mereka tampak sedikit kelabu. Kabut tipis menggantung meski matahari baru saja terbit. Tony sempat melirik ke belakang, melihat wajah-wajah temannya, Aldi, Jaka, dan Raka. Semuanya tampak ceria, belum menyadari bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Hanya Tony yang diam, dengan perasaan aneh yang mulai mengendap di dadanya. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang menatap mereka dari kejauhan. Sesuatu yang tidak suka kehadiran mereka di sana. Dan Tony tidak tahu bahwa hari itu mereka bukan hanya sedang mendaki gunung. Mereka sedang melangkah ke dalam cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan mendaki berlangsung lancar di awal. Mereka menyusuri jalur tanah yang lembab, melewati semak belukar dan akar-akar pohon besar yang menjalar seperti urat raksasa. Burung-burung bersahutan, dan kabut tipis mulai turun meski waktu baru menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka bercanda, sesekali berfoto, menikmati suasana yang sejuk dan sunyi. Namun, semuanya mulai berubah saat mereka tiba di sebuah persimpangan kecil yang tidak ada di peta. Jalur itu sempit, hampir tertutup semak, tapi terlihat seperti pernah dilalui seseorang. Sebelumnya, Tony menghentikan langkahnya. Ia menatap jalur itu lama, seperti tubuhnya memberi peringatan yang tak bisa dijelaskan. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Aldi, temannya yang paling ceria, sudah lebih dulu berseru sambil menunjuk ke arah depan. Kalian lihat nggak? Ada perempuan di depan sana, ucap Aldi sambil menyipitkan mata. Semua mendadak diam. Tony langsung menatap ke arah yang dimaksud Aldi. Namun ia tidak melihat siapa-siapa. Hanya pepohonan rimbun dan kabut tipis yang perlahan menebal. Jaka dan Raka juga tidak melihat apa-apa, tapi Aldi bersikeras. Ia bilang perempuan itu berdiri diam, mengenakan baju putih lusuh, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dan, anehnya, ia mengaku melihatnya hanya sekejap. Tapi perempuan itu seperti berjalan perlahan ke arah jalur yang tak mereka kenal. Tony mencoba menenangkan Aldi. Ia mengira Aldi hanya lelah atau terpengaruh cerita-cerita mistis tentang Gunung Salak. Tapi wajah Aldi pucat dan tangannya gemetar. Ia bersumpah bahwa sosok itu nyata. Tony merasa bulu kuduknya meremang, bukan karena cerita Aldi, tapi karena tiba-tiba suasana di sekitar mereka menjadi sangat senyap. Tak ada lagi suara burung, tak ada desir angin, bahkan dedaunan pun seperti berhenti bergerak. Dan saat mereka berdiri di tengah keheningan itu, bau aneh mulai tercium. Bukan bau keringat atau tanah, tapi bau melati yang sangat kuat, menyengat, seperti bunga yang baru saja dipetik dalam jumlah banyak. Bau itu datang entah dari mana, tidak ada bunga melati di sekitar sana. Tony mulai menyadari, mereka baru saja melewati batas. Bukan batas jalur pendakian, tapi batas antara dunia yang mereka kenal dan dunia yang seharusnya tidak mereka ganggu. Tony berdiri mematung. Hidungnya masih menangkap kuat aroma melati yang tak wajar itu. Semakin lama, baunya terasa menusuk, seperti ada yang memaksakan harum itu ke lubang hidung mereka. Aldi terlihat mulai panik, matanya terus melihat ke sekitar. Berharap sosok perempuan tadi tidak muncul lagi. Raka mencoba menenangkan keadaan, tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Lalu, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada helaan udara, tidak ada daun yang bergerak, seolah-olah waktu mendadak membeku di titik itu. Bahkan suara langkah mereka di tanah terasa terlalu keras, terlalu asing. Tony menoleh pelan dan ia sadar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung, tidak ada apapun. Gunung Salak yang biasanya penuh dengan nyanyian alam kini berubah menjadi ruang sunyi yang menekan dada. Keheningan itu
terlalu sempurna untuk menjadi wajar. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Tidak ada yang ingin bicara. Suasana berubah drastis. Tawa yang tadi bersahutan di awal pendakian kini berganti dengan tatapan waspada dan langkah yang ragu. Setiap bunyi ranting yang patah di bawah kaki terasa seperti ledakan kecil di tengah kesunyian. Jalur mulai menanjak dan kabut semakin tebal. Tony terus berjalan paling depan, sesekali melihat ke belakang untuk memastikan mereka masih bersama. Namun di tengah kabut itu, Tony melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah pohon besar menjulang tinggi, tampak seolah dibungkus kain putih yang kusam. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, itu bukan kain, melainkan semacam jaringan akar atau serat-serat tanaman yang membentuk pola melingkar seperti pusaran. Di sekitarnya, tanah terlihat lembab dan menghitam, seperti bekas dibakar. Dan tepat di bawah pohon itu, ada tumpukan kecil batu yang disusun. Ipsash menyeluruh makam tewat. Tony tidak mengatakan apa-apa. Yakame hanya melangkah lebih cepat berharap teman-temannya tidak terlalu memperhatikan. Tapi Aldi, yang sejak tadi gelisah, tiba-tiba berhenti dan berkata pelan, "Mas, aku kayak pernah lihat tempat ini di mimpi." Ucapannya membuat Tony merinding. Mereka semua saling pandang. Jaka menelan ludah keras-keras, dan Raka mengusap lehernya yang berkeringat dingin. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menyanggah. Karena diam-diam, mereka semua merasa tempat itu memang tidak seharusnya mereka lewati. Tapi sayangnya, tidak ada jalan lain. Setelah melewati pohon besar yang menyerupai makam tadi, suasana semakin berat. Langkah kaki mereka terasa lebih lambat, bukan karena lelah, tapi karena tekanan psikologis yang tak terlihat. Hari mulai gelap meski jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Kabut turun lebih tebal, dan sinar matahari tak mampu menembus rapatnya tajuk pepohonan. Tony memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sebuah area datar yang tampaknya pernah dipakai berkemah. Mereka terlalu letih untuk mencari tempat lain, dan suasana sudah mulai tidak bersahabat. Dengan cepat, 2 tenda kecil berdiri di bawah pohon pinus yang menjulang. Udara semakin dingin. Suara burung-burung sore yang biasanya ramai tidak terdengar sama sekali. Hutan terasa sunyi seperti kuburan. Tony duduk di atas batu, menyalakan kompor portabel, dan memasak mie instan untuk mereka semua. Tapi bahkan saat makan, tidak ada satupun yang berbicara. Aldi tampak semakin murung. Jaka melamun sambil memegang sendok, dan Raka terus menoleh ke belakang, seperti merasa ada yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Malam pun tiba dengan cepat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Langit di atas mereka hitam pekat tanpa satupun bintang. Tidak ada bulan, tidak ada suara, serangga, hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar, mengembun di udara dingin. Tony menyadari sesuatu yang janggal. Biasanya, hutan gunung saat malam penuh dengan suara. Tapi kali ini, keheningan benar-benar total. Bahkan, suara ranting patah karena angin pun tak terdengar. Seperti semua makhluk hidup di hutan ini sedang bersembunyi, atau sudah pergi. Sekitar pukul 9 malam, Tony memutuskan untuk masuk ke tenda. Mereka sepakat tidur lebih awal agar bisa melanjutkan pendakian esok pagi. Namun saat baru merebahkan diri, Tony mendengar suara samar. Seperti gamelan, pelan, mengalun lembut dari kejauhan. Ia membuka matanya dan menahan napas. Apakah ia berhalusinasi? Tapi tidak. Aldi yang sekamar dengannya juga membuka mata lebar-lebar. "Kamu dengar, Mas?" bisik Aldi pelan. Tony hanya mengangguk. Mereka berdua mendengarkan baik-baik. Suara gamelan itu tidak semakin menjauh, justru perlahan terdengar lebih dekat. Pelan, tapi mengandung irama yang tidak biasa, irama yang ganjil, seperti alunan untuk upacara kuno. Dan bersamaan dengan itu, semerbak bau bunga melati kembali menyergap dari luar tenda, kali ini lebih tajam, lebih kuat. Tony tahu malam ini mereka tidak sendiri. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Suara gamelan yang semula samar kini terdengar semakin jelas. Irama pelannya mengalun seperti berasal dari balik pepohonan, berbaur dengan semilir angin yang entah dari mana datangnya. Tony dan Aldi terdiam di dalam tenda, tidak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, meski udara gunung sangat dingin. Bau melati memenuhi ruang sempit dalam tenda. Harum yang seharusnya menenangkan,
namun malam itu terasa seperti pertanda kematian yang perlahan merayap. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar tenda. Pelan, seperti seseorang sedang mengitari mereka. Tony menahan napas. Langkah itu tidak berasal dari binatang karena terlalu berat dan teratur. Ia mencoba berbisik memanggil Jaka dan Raka di tenda sebelah, namun tak ada jawaban. Bahkan suara mereka pun seperti terhisap oleh malam yang pekat. Aldi mulai bergetar, dan Tony merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebagai pendaki berpengalaman, ia terbiasa dengan suara binatang malam, tapi ini berbeda. Suara langkah itu terus berputar, mengitari tenda mereka, seolah sedang mengamati. Kemudian, suara itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Tidak ada gerakan, tidak ada napas, hanya diam. Tony menajamkan pendengarannya. Aldi menutupi mulut dengan tangan agar tidak terdengar gemetar. Lalu, kain tenda bergeser sedikit, seperti ada sesuatu dari luar yang menyentuhnya pelan. Tony menatap ke arah kain itu. Ada bayangan gelap, berdiri diam, tak bergerak, tak berkata-kata. Hanya berdiri, menatap ke arah mereka dari balik tenda. Tony menutup mata, berharap itu hanya imajinasi. Tapi detik berikutnya, tenda bergoyang, seperti dicakar. Sekali, lalu berhenti, lalu 2 kali, lalu sunyi kembali. Dan di tengah sunyi itu, terdengar suara bisikan, lirih, teramat lirih, nyaris tak bisa dikenali. Tapi jelas berasal dari luar. Balik. Kalian, bukan tempatmu. Tony tersentak. Suara itu bukan suara perempuan, bukan pula laki-laki, tapi seperti 2 suara yang tumpang tindih, bergema di dalam kepala. Aldi mulai menangis tanpa suara, memeluk lututnya sendiri, sementara Tony menatap langit-langit tenda dengan jantung yang berdetak begitu kencang. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti, menahan mereka dalam jeratan rasa takut yang mencekam. Dan ketika suara itu akhirnya menghilang perlahan, Tony tahu mereka telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya mereka injak. Pagi akhirnya datang, tapi bukan dengan kehangatan seperti biasanya. Cahaya matahari yang menembus celah tenda terlihat redup, kusam, seolah tertahan oleh kabut yang belum mau pergi. Udara masih dingin menggigit. Tony perlahan membuka tenda, dan saat ia melangkah keluar, dunia tampak seperti berubah. Tidak ada suara burung, tidak ada cahaya terang. Pepohonan di sekeliling mereka tampak lebih gelap, basah, dan terasa seperti memeram sesuatu. Aldi menyusul keluar, wajahnya pucat dan mata sembab karena kurang tidur. Namun pemandangan yang paling membuat mereka tercekat adalah tenda Jaka dan Raka. Tenda itu terbuka sebagian, kainnya robek di bagian samping, seperti dicakar paksa. Tony mendekat dengan langkah hati-hati, memanggil nama mereka pelan. Tidak ada jawaban. Saat ia membuka pintu tenda sepenuhnya, tubuhnya langsung mundur spontan. Tenda itu kosong. Jaka dan Raka tidak ada di dalam. Sleeping bag mereka masih tergulung rapi. Jaket mereka tergantung di sudut. Tapi tidak ada jejak kemana mereka pergi. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda pertarungan. Hanya sebuah jejak kaki, besar dan basah, di tanah kering, tepat di depan tenda. Satu langkah, lalu menghilang begitu saja. Aldi mulai panik. Ia memanggil-manggil nama Jaka dan Raka ke segala arah. Suaranya menggema di antara pepohonan. Tapi tidak ada balasan. Tony mencoba berpikir logis. Mungkin mereka hanya buang air atau mencari sinyal. Tapi siapa yang pergi meninggalkan tenda saat belum ada cahaya matahari? Dan lebih anehnya lagi, kabut yang menyelimuti tempat itu tidak kunjung menghilang. Justru terasa semakin tebal, semakin menekan, membuat pandangan tak lebih dari 10 meter ke depan. Saat Tony melangkah ke arah jejak kaki itu, ia menyadari sesuatu. Ada semacam serpihan bunga melati, basah dan berceceran di sekitar tenda. Dan tak jauh dari situ, terdapat sobekan kecil kain putih yang menggantung di semak-semak. Tony memungutnya. Kain itu lembab dan berbau menyengat. Aroma yang sangat saya kenal, aroma yang sama seperti semalam. Bau melati busuk, bercampur tanah dan kemenyan. Dan bersamaan dengan itu, jantungnya berdetak semakin cepat. Aldi menatap Tony dengan wajah putus asa. "Mas, kita harus turun sekarang."
Tapi Tony tahu, mereka tak bisa turun begitu saja. Jalur pendakian tak terlihat karena kabut. Kompas mereka tidak berfungsi, jarumnya berputar liar. Dan GPS di ponsel Tony tidak bisa mengunci lokasi. Semua arah tampak sama, tidak ada petunjuk, tidak ada suara, tidak ada waktu. Mereka seperti terjebak di dimensi yang bukan milik manusia. Dan saat itu juga terdengar suara dari kejauhan. Tangisan laki-laki, lirih, menyayat. Suara itu datang dari arah jurang, dari arah yang tidak seharusnya ada orang. Tony dan Aldi saling pandang. Mereka tahu suara itu bukan panggilan minta tolong. Itu adalah umpan. Tony mencoba menahan Aldi agar tidak berlari ke arah suara tangisan itu. Nalurinya menjerit bahwa ada yang sangat tidak beres. Tangisan tersebut terlalu pelan, terlalu bersih, nyaris seperti rekaman. Bukan suara manusia yang kesakitan, melainkan suara yang dibentuk, dipalsukan untuk menyerupai kesedihan. Tapi bagi mereka yang lengah, suara itu bisa menuntun dan menyesatkan. Aldi masih terpaku, matanya kosong menatap ke arah jurang yang diselimuti kabut. Ia seperti kesurupan, seolah suaranya telah memikat pikirannya. Tony mengguncang bahunya, keras. Aldi, fokus, itu bukan Jaka, itu bukan suara Raka, kau harus sadar. Aldi tersentak, matanya berkedip beberapa kali, lalu menunduk. Ia mulai menangis, tapi kali ini tangisnya nyata. Tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar. Ia berkata pelan, kata-kata yang membuat Tony merinding dari kepala sampai kaki. Aku pernah dengar suara itu di mimpi, Mas. Malam sebelum kita naik, suara itu manggil-manggil namaku, sama persis. Tony tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hati, ia tahu Aldi tidak sedang berhalusinasi. Semua kejadian aneh ini seperti sudah dirancang, seolah mereka telah dijebak sejak awal. Jalur yang mereka pilih, suara-suara yang menggoda, kabut yang tak mau pergi. Dan sekarang suara tangisan yang memanggil, menuntun mereka ke arah yang salah. Tony memutuskan untuk tidak mengikuti suara itu. Ia menarik Aldi menjauh dari jurang, lalu menyusuri kembali jalan tempat mereka datang. Namun setiap langkah justru membuat mereka ke lokasi yang sama. Pepohonan di sekitar mereka seperti berputar, tidak peduli kemana arah mereka pergi. Ujungnya selalu kembali ke tempat tenda, lingkaran setan, labirin tak kasat mata. Di antara kebingungan itu, Tony melihat sesuatu dari kejauhan. Sosok perempuan, berdiri di bawah pohon besar. Bajunya putih kusam, rambutnya panjang menutupi wajah, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri diam dan menghadap ke arah mereka. Kali ini, bukan Aldi yang melihat duluan, tapi Tony sendiri. Dan saat Tony memicingkan mata, perempuan itu perlahan mengangkat tangan, jarinya menunjuk lurus ke arah mereka. Dan seketika, semua menjadi sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan tangisan tadi menghilang. Hanya ada tatapan kosong dari sosok itu dan gerakan kecil bibirnya yang membentuk satu kalimat. Tony membaca gerakan itu perlahan. Tidak ada suara, tapi jelas, salah jalur. Kalian sudah dipanggil. Tony tak menunggu lebih lama. Begitu sosok perempuan itu mulai melangkah pelan ke arah mereka, ia langsung menarik tangan Aldi dan berteriak, "Lari!" Keduanya menembus kabut, menuruni jalur yang mereka pikir adalah arah pulang. Tapi jalur itu terasa asing. Tidak ada lagi tanda-tanda pohon yang mereka lewati kemarin. Tidak ada batu besar, tidak ada percabangan yang mereka ingat. Hanya barisan pohon yang terus menjulang seperti lorong tanpa akhir, dan kabut pekat yang menelan pandangan. Aldi terengah-engah, matanya liar melihat ke segala arah. "Mas, ini bukan jalan pulang, kita muter-muter terus." Aldi bersuara di antara napasnya yang tercekat. Tony tidak menjawab. Ia tahu benar Aldi benar. Mereka bukan sedang turun. Mereka sedang terjebak. Seolah-olah gunung salak menutup jalannya, sendiri menyamarkan jalur dan menggiring mereka semakin dalam ke pelukannya. Hutan itu seperti hidup, dan yang lebih mengerikan, seolah sedang bermain-main dengan mereka. Setiap jalan yang mereka pilih selalu membawa mereka kembali ke titik yang sama. Sebuah pohon besar dengan lubang menganga di tengah batangnya. Pohon itu seperti mulut, menunggu mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Di tengah rasa frustasi, Tony menginjak sesuatu. Tanah di bawahnya gembur.
Saat ia menunduk, terlihat sepotong kain putih kusam, basah dan tertimbun sebagian tanah. Ia tarik pelan, dan hatinya mencelos. Itu bukan kain biasa. Itu adalah potongan dari kaos milik Raka. Tony mengenalinya dari sobekan khas di bagian ujung, sobekan bekas kena duri yang mereka tertawakan 2 hari lalu. Namun di kain itu juga ada noda hitam pekat, bercampur tanah dan bau amis yang tak asing. Bau darah basi. Aldi mulai menangis lagi. Ia tidak bisa menahan ketakutan yang menumpuk. Tony mengguncangnya, mencoba menguatkan. Tapi saat ia hendak bicara, terdengar suara tertawa, kecil, cekikikan panjang seperti suara anak-anak. Bukan 1, tapi 2, lalu 3. Kemudian suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti sedang mengiringi tarian di tengah hutan. Tapi tidak ada satupun sosok yang terlihat, hanya suara melayang dari segala penjuru, menyesatkan arah dan menumbuhkan rasa panik. Tony memejamkan mata sejenak, mencoba fokus. Ia ingat satu hal, pesan dari porter lokal yang dulu pernah ia dengar di base camp. Kalau nyasar dan dikepung, suara, duduk, diam, jangan ikut suara, jangan melawan angin, biarin hutan yang buka jalannya sendiri. Ia segera menarik Aldi untuk duduk di bawah pohon. Jangan gerak, jangan ikuti suara. Diam aja, bisiknya pelan, dan mereka pun duduk, menahan gemetar, mencoba tidak panik. Suara-suara itu terus mengelilingi mereka, tawa, gamelan, bisikan, dan langkah kaki yang mendekat. Tapi mereka tidak bergerak, tidak menoleh, tidak bernapas keras, hanya diam, menunggu, menanti, sampai kabut menunjukkan siapa yang sebenarnya mengundang mereka naik ke gunung ini. Dalam keheningan yang memekakan telinga, Tony menutup matanya erat. Suara gamelan, bisikan, dan tawa anak-anak tetap mengelilingi mereka. Tapi Tony mencoba menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Ia duduk bersila, tangannya menggenggam tanah, mencoba menyatu dengan energi hutan yang terasa hidup dan penuh tekanan. Detik demi detik berlalu, dan suara-suara itu perlahan memudar, berubah menjadi desir angin yang menggugah kesadaran. Lalu, segalanya menjadi hening, begitu sunyi, hingga Tony merasa seperti tenggelam dalam ruang kosong. Saat itulah Tony mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan muncul dalam pikirannya, seperti potongan mimpi yang memaksa masuk ke kesadaran. Matanya masih tertutup, tapi ia bisa melihat sebuah tempat. Sebuah bangunan tua menyerupai pendopo berdiri di tengah hutan. Di sekelilingnya terdapat lilin-lilin menyala dan sesajen berisi kepala ayam, bunga 7 rupa, dan asap kemenyan yang mengepul ke langit malam. Di tengah pendopo, duduklah sosok perempuan tua mengenakan kebaya lusuh, matanya kosong menatap lurus ke arah Tony. Kemudian, penglihatan itu berubah. Ia melihat Jaka dan Raka, teman-temannya, berjalan beriringan dalam keadaan setengah sadar. Wajah mereka kosong, tubuh mereka gemetar. Mereka dipimpin oleh sosok hitam tinggi besar yang tidak menyentuh tanah, tapi melayang seperti bayangan. Di belakang mereka, ratusan sosok samar mengikuti, seperti arwah yang tersesat, tanpa bentuk. It's elephant time to set he. Tony ingin berteriak, ingin menghentikan itu semua, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menyaksikan, seperti ditarik ke dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tiba-tiba, sosok perempuan tua di pendopo itu menoleh ke arah Tony. Tatapannya menghujam tajam dan mulutnya mulai bergerak. Tanpa suara, tapi Tony bisa merasakan pesan itu langsung menembus pikirannya. Yang kau bawa sudah jadi milik kami, kau terlambat. Tony terbangun dari trance itu dengan teriakan pelan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Aldi menatapnya, bingung dan ketakutan. Mas, kenapa mas? Tadi mas diam aja, mukanya pucat. Aku kira mas kesurupan. Tony menatap Aldi lama sebelum akhirnya berkata pelan, aku lihat mereka, Jaka sama Raka, mereka dibawa makhluk itu, sama makhluk yang bukan dari dunia kita. Aldi terdiam, matanya membesar, udara di sekitar mereka kembali berat, seperti menyadari bahwa Tony mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Dan dari kejauhan, suara gamelan itu kembali terdengar. Namun kali ini bercampur dengan suara tangis perempuan, dan suara gong panjang yang menggema, seolah menjadi tanda dimulainya sebuah ritual kuno yang telah lama tertidur di perut Gunung Salak. Tony masih terdiam,
Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Penglihatan itu terlalu nyata untuk disebut mimpi, terlalu kuat untuk dianggap halusinasi. Ia tahu sekarang bahwa Jaka dan Raka tidak hilang karena tersesat biasa. Mereka dipanggil, dijemput oleh sesuatu yang lebih tua, lebih purba, dan lebih kelam dari sekadar legenda gunung. Tony meremas tanah di bawahnya, mencoba berpikir jernih di tengah kekacauan spiritual yang menjerat kesadarannya. Aldi mulai panik lagi. "Mas, kita nggak bisa terus di sini. Ini tempat bukan buat manusia. Aku pengen pulang. Aku pengen pulang." "Mas," suaranya nyaris seperti anak kecil, gemetar, lirih, dan penuh ketakutan. Tapi Tony tahu, ini bukan soal pulang atau tidak. Mereka sudah melewati titik pulang. Mereka sedang berada di persimpangan takdir, di mana hanya satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, menyelesaikan yang belum selesai. Tony menarik napas dalam. Kita nggak bisa lari, Di. Tempat ini muter terus karena kita belum ngelakuin yang seharusnya. Kita harus hadapi ini, hadapi mereka. Tony memandang langit yang tertutup kabut, lalu menatap ke arah barat, ke tempat datangnya suara gong dan gamelan yang kini terdengar lebih jelas. Mereka nunjukin jalannya tadi, lewat penglihatan, mungkin itu jalur satu-satunya, ke arah pendopo itu. Aldi menatap Tony seakan ia gila. "Mas, kita mau ke tempat mereka, kita bisa mati." Tony menatapnya balik, serius. "Kalau kita nggak ke sana, kita nggak bakal keluar hidup-hidup dari sini, Di. Kita cuma diulang terus, kayak tikus masuk perangkap." Mereka berdiri pelan. Langkah pertama terasa berat, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena setiap langkah terasa seperti membawa mereka semakin dalam ke perut kegelapan. Suara gong bergema lagi, kali ini diiringi bisikan, puluhan, bahkan ratusan bisikan, berasal dari semak-semak, pohon, dan tanah di bawah kaki mereka. Kata-kata tidak jelas, tapi semuanya terasa seperti peringatan atau undangan. Saat mereka berjalan mengikuti arah suara itu, hutan terasa berubah. Tanah yang tadinya keras menjadi lembek, berbau kemenyan dan darah. Pepohonan mulai jarang, digantikan oleh batu-batu besar berlumut dan ukiran-ukiran aneh di batang kayu. Simbol-simbol tua yang tidak dikenal, lingkaran, mata, dan sosok bersayap yang terukir samar. Aldi menggigil, tapi Tony terus maju. Ada sesuatu yang memanggilnya, tidak lagi menakutkan, tapi mendesak, seperti kewajiban yang harus ia penuhi. Dan di kejauhan, di balik kabut yang mulai menipis, pendopo yang ia lihat dalam penglihatan kini perlahan tampak nyata. Berdiri di tengah tanah lapang, diterangi nyala, api kecil yang tak padam meski tanpa bahan bakar. Pendopo itu berdiri diam di tengah tanah lapang yang tampak seperti terpotong dari dunia nyata. Bangunannya tua, kayunya menghitam, sebagian atapnya sudah runtuh, tapi entah mengapa tetap memancarkan wibawa kelam yang membuat dada terasa sesak. Di sekelilingnya berdiri patung-patung batu kecil dengan wajah rusak. Sebagian tertutup kain putih yang sudah membusuk. Aroma menyengat dari dupa dan darah mengambang di udara, membuat Aldi hampir muntah saat melangkah masuk ke halaman tanah merah itu. Tony melangkah lebih dulu, matanya menajam, tubuhnya siaga, tapi tak ada suara, tak ada sambutan, hanya kesunyian, pekat yang seolah menunggu mereka sejak lama. Di dalam pendopo, nyala api kecil berwarna biru membakar sendiri tanpa kayu, dan di atas altar batu terdapat benda-benda ritual. Kelapa pecah, bunga 7 rupa yang sudah menghitam, dan 2 helai pakaian, sobek, basah, dan penuh tanah. Satu di antaranya adalah milik Jaka. Tony mengenali logo di kaosnya, dan satu lagi milik Raka. Mereka pernah berfoto dengan pakaian itu saat latihan, pendakian 2 minggu lalu. Aldi mulai menangis diam-diam, tapi tangisannya terhenti saat dari sudut ruangan terdengar suara kain bergesekan. Perlahan, dari kegelapan itu muncul sesosok bayangan wanita tua. Ia melangkah pelan, menyeret kakinya di atas lantai kayu tua yang mengerang setiap diinjak. Tubuhnya bungkuk, matanya tertutup kain hitam, tapi arah jalannya lurus. Seakan tahu persis di mana Tony dan Aldi berdiri. Suara lirih keluar dari mulutnya, seperti gumaman mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Lalu ia berhenti tepat di depan mereka.
dan bicara dalam bahasa yang tiba-tiba terdengar sangat jelas. Kalian datang membawa yang telah diminta, tapi belum menepati janji. Arwah mereka belum tenang, sebab darahnya belum dibayar. Tony menggigil. Apa maksudmu? Kami tidak menjanjikan apa-apa. Kami hanya naik gunung. Kami tidak tahu apapun. Perempuan itu tertawa. Pelan, dingin, menusuk telinga. Setiap yang naik ke tempat ini membawa sesuatu, entah dosa, entah harapan, atau sekadar keingintahuan. Tapi siapapun yang membuka jalur lama tanpa izin, harus memberi ganti. Kalian melewati batas. Jalur yang sudah dikunci. Tony teringat kembali. Jalur yang mereka ambil memang jalur lama, katanya lebih cepat. Seorang pendaki lokal sempat memperingatkan mereka agar tidak melewati jalur itu, karena sudah ditutup sejak ada kasus hilangnya 2 pendaki tahun lalu. Tapi mereka tetap nekat, merasa lebih tahu, lebih siap. Dan kini, mereka menyadari bahwa jalur itu bukan sekadar rute mati, tapi gerbang. Menuju tempat ini, perempuan itu lalu menunjuk api biru di altar. Jika ingin keluar, kalian harus memilih. 1 tinggal, 1 kembali. Gunung ini tak pernah memberi tanpa mengambil. Itu sudah menjadi hukum lama. Tony dan Aldi saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Dunia di sekitar mereka mendadak menjadi terlalu nyata, terlalu dingin, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kenyataan. Mereka harus mengorbankan sesuatu, atau tak akan pernah turun dari Gunung Salak. Kata-kata perempuan tua itu menggantung di udara, seperti pedang tajam di atas leher mereka. 1 tinggal, 1 kembali. Tony dan Aldi terdiam. Mata mereka saling bertaut, tidak berkata sepatah kata pun. Tapi di balik tatapan itu, berjuta-juta emosi bergemuruh, takut, marah, tidak percaya, dan yang paling besar, keputusasaan. Hosan telah mengurung mereka. Alam tak kasat mata menuntut bayarannya. Dan sekarang mereka harus memutuskan siapa yang akan dikorbankan. Aldi mulai mundur pelan, matanya berkaca-kaca. Mas, aku nggak mau mati. Kita pasti bisa keluar. Kita cari jalan lain. Kita lari aja, Mas. Kita lawan mereka. Suaranya gemetar, tak lebih dari bisikan cemas seorang anak kecil yang terbangun dalam mimpi buruk. Tapi Tony hanya menatap tanah. Kakinya gemetar, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia tahu Aldi tidak akan kuat menanggung semua ini. Sejak awal pendakian, Aldi memang yang paling sensitif, paling mudah panik. Dan sekarang Tony tahu, jika harus memilih, dialah yang lebih siap untuk. Tinggal Pak Tony menggenggam pundak Aldi erat. Kamu harus pulang. Kamu masih punya ibu. Masih punya adik-adik yang nunggu kamu di rumah. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Aldi menggeleng keras. Jangan, Mas. Jangan ngomong kayak gitu. Kita bareng-bareng dari awal. Kita turun bareng juga. Dengerin aku. Tony menahan air mata yang menggenang. Mungkin ini emang takdirku. Mungkin ini alasan kenapa aku dikasih penglihatan. Aku yang ngambil jalur itu. Aku yang ngajak kalian lewat sana. Aku yang buka gerbang ini. Jadi, biar aku yang tanggung semuanya. Sementara itu, perempuan tua itu masih berdiri di dekat altar, seolah menunggu keputusan mereka. Nyala api biru bergoyang pelan, seakan menyetujui arah pembicaraan. Angin mulai berputar di sekitar mereka. Suara gamelan kembali terdengar, lembut, lirih, dan kali ini seperti mengiringi perpisahan. Aldi jatuh berlutut, menangis keras. Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku di sini. Aku nggak bisa hidup kalau Mas nggak ada. Tony berlutut di sampingnya, memeluknya erat. Kamu harus bisa, Di. Kamu harus keluar dari sini. Ceritakan ke orang-orang apa yang terjadi di Gunung Salak. Jangan biarkan yang lain mengalami ini lagi. Bawa kisah kita, biar nggak ada yang nekat kayak kita. Tiba-tiba, api biru itu membesar seketika. Cahaya menyilaukan membanjiri ruangan, dan dari balik kabut, 2 sosok samar, Jaka dan Raka, muncul perlahan. Wajah mereka pucat, kosong, tapi kini tampak lebih tenang. Mereka menatap Tony, lalu mengangguk pelan, seolah mengucap terima kasih, atau mungkin perpisahan. Dalam detik-detik terakhir itu, Tony berdiri sendiri,
Tubuhnya mantap meski ketakutan menggerogoti dirinya dari dalam. Ia menatap perempuan tua itu dan berkata lirih, "Bawa aku, biarkan dia pulang." Dan saat itu juga, Aldi berteriak sekuat-kuatnya, memanggil nama Tony yang tubuhnya mulai diselimuti kabut putih pekat, perlahan-lahan menghilang, ditelan oleh sesuatu yang tak bisa dilihat, kecuali oleh mereka yang terpilih untuk menanggung beban gunung. Aldi terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya tergeletak di tanah lembab penuh daun kering. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah pepohonan, menyilaukan pandangan yang masih kabur. Ia menoleh ke sekeliling dengan panik. Tidak ada pendopo, tidak ada perempuan tua, tidak ada api biru. Hanya hutan Gunung Salak yang tampak normal, tenang, dan asing. Aldi duduk perlahan, menyentuh tanah, memastikan ini bukan lagi mimpi. Tapi hatinya tetap dicekam kebingungan. Terakhir yang ia ingat, Tony berdiri sendiri di tengah pendopo, diselimuti kabut, lalu gelap, tubuhnya sakit semua. Lututnya memar, lehernya penuh luka kecil seperti cakaran. Tapi yang paling menyakitkan adalah dadanya, kosong, sesak, dan hancur oleh rasa kehilangan. Aldi mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Air mata kembali, mengalir. "Tony," bisiknya. "Mas, kamu di mana?" Beberapa saat kemudian, suara orang-orang terdengar dari kejauhan. Suara teriakan dan peluit. Aldi mencoba berjalan ke arah itu meski tertatih. Lalu, muncullah 2 orang tim SAR dari balik semak. Mereka langsung berlari menghampiri Aldi yang nyaris pingsan karena kelelahan. "Masya Allah, ini dia yang hilang." "Ketemu!" teriak salah satu dari mereka sambil memanggil lewat hati. Aldi hanya bisa menangis saat mereka menyambutnya. Ia dibopong ke bawah dengan tandu, tubuhnya lemah, pikirannya kosong. Sepanjang perjalanan turun, ia terus memandangi hutan di sekelilingnya, seperti mencari bayangan Tony di balik pohon, tapi tak ada. Yang tersisa hanya bisikan angin dan hening. Sesampainya di base camp, petugas menanyainya, tapi Aldi hanya bisa menjawab satu kalimat berulang-ulang. Tony tinggal di atas, dia memilih tinggal. Pencarian pun dilakukan. Selama 2 hari berturut-turut, tim SAR dan relawan menyisir jalur lama yang disebut Aldi. Tapi tidak ditemukan jejak, tidak ada pendopo, tidak ada bekas api, tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia, seolah tempat itu tak pernah ada. Bahkan jalur yang disebut Aldi, menurut penduduk lokal, sudah tertutup total sejak bertahun-tahun lalu akibat longsor dan tidak mungkin bisa dilalui. Yang paling aneh adalah ketika salah satu relawan menunjukkan foto-foto yang diambil selama pencarian. Dalam salah satu foto, terlihat sosok Aldi sedang duduk di tengah hutan, sendirian. Tapi jika diperbesar, di belakangnya berdiri bayangan samar seorang pria berkaos abu-abu. Sosok itu tidak terlihat oleh siapapun saat pengambilan foto, dan yang mengenal Tony langsung menangis saat melihatnya. Aldi menyimpan foto itu diam-diam. Setiap malam, ia menatapnya sambil berbisik pelan. "Maafkan aku, Mas. Aku akan ceritakan semuanya. Aku akan pastikan gak ada yang buka jalur itu lagi." Sejak saat itu, Aldi tak pernah lagi mendaki. Ia menghilang dari komunitas. Beberapa orang bilang ia kembali ke kampung dan menjadi orang pendiam. Tapi mereka yang pernah dengar ceritanya tahu satu hal. Aldi kembali membawa luka. Dan Tony, entah di mana, mungkin masih menunggu di pendopo yang tak bisa ditemukan oleh siapa pun kecuali mereka yang membuka jalur lama itu lagi. Gunung Salak tetap berdiri megah dikelilingi kabut dan sunyi yang tak pernah benar-benar hilang. Jalur lama yang konon menjadi gerbang ke dimensi lain itu kini benar-benar tertutup baik oleh waktu maupun oleh rahasia kelam yang dijaga oleh entitas-entitas tak kasat mata. Aldi, satu-satunya yang kembali dari pendakian itu, kini hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan trauma. Ia tak pernah lagi menyentuh sepatu gunung, tak pernah lagi melihat peta jalur pendakian, karena setiap malam saat ia terpejam, suara gamelan itu kembali terdengar, dan Tony, sahabatnya, berdiri diam, menatap dari balik kabut, seolah belum benar-benar pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di jalur terlarang itu? Apakah pendopo yang dilihat Aldi adalah nyata, atau hanya manifestasi rasa bersalah yang dibungkus oleh energi gaib gunung? Dan, benarkah Tony sudah tiada? Ataukah tubuhnya masih berada di suatu tempat, menunggu, hingga seseorang lagi membuka
Jalur terkutuk itu, misteri ini masih menggantung. Dan Gunung Salak belum selesai berbicara. Terima kasih telah menyimak kisah horor nyata kali ini. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata dan dunia tak kasat mata bersinggungan. Hati-hati, karena yang tak terlihat bisa saja sedang memperhatikan.